Syarah Usul Thalatha. Dalil. Dalil adalah sesuatu yang menunjukkan kepada yang dikehendaki. Dalil untuk mengetahui ilmu terdiri dari dalil sam'i dan akli. Dalil sam'i didasarkan kepada wahyu, yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Sedangkan dalil akli ditegaskan melalui pemikiran dan pengamatan. Dalil untuk mengenal Allah banyak terdapat dalam kitabnya. Sering Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya begini dan begini. Banyak dalil akli yang menunjukkan tentang Allah Ta'ala. Adapun mengenal Nabi dengan dalil-dalil sam'i adalah seperti dalam firman Allah, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Muhammad hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Quran Surat Ali Imran ayat 144. Adapun dengan dalil akli adalah dengan memikirkan dan memperhatikan mukjizat-mukjizat beliau. Yang tersebar di antaranya adalah kitabullah, mengandung berita-berita benar dan bermanfaat, serta hukum-hukum yang mewujudkan perbaikan dan keadilan. Kemudian beberapa peristiwa luar biasa yang terjadi pada beliau, serta kabar-kabar yang beliau sampaikan mengenai perkara gaib yang tidak mungkin bisa beliau beritahukan kecuali berdasarkan informasi dari wahyu Allah, dan sebagiannya telah dibuktikan oleh beberapa peristiwa yang terjadi. Mengamalkannya artinya melaksanakan konsekuensi-konsekuensi pengetahuan tersebut, yaitu beriman kepada Allah dan menaatinya dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, baik dalam beribadah khassah maupun ibadah muta'addiyah. Contoh ibadah khassah adalah salat, puasa, haji. Sedangkan contoh ibadah muta'addiyah adalah amar ma'ruf, nahi mungkar, jihad di jalan Allah, dan sebagainya. Hakikatnya, amal adalah buah ilmu. Siapa beramal tanpa ilmu, ia seperti orang Nasrani. Dan siapa berilmu namun tidak beramal, ia menyerupai orang Yahudi. Mendakwahkannya maksudnya mendakwahkan syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tahapannya ada 3 atau 4. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, serulah manusia kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Sedangkan tahapan dakwah keempat adalah sebagaimana firman Allah, artinya, dan janganlah berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara paling baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 46. Seorang yang berdakwah harus memiliki ilmu tentang syariat Allah Ta'ala, sehingga dakwah yang dilakukannya tegak di atas landasan ilmu dan basirah, hujjah nyata. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, katakan, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah nyata. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Quran Surat Yusuf ayat 108. Basirah dalam dakwah akan terwujud jika seorang da'i memiliki ilmu tentang hukum syar'i, metode dakwah, dan keadaan sasaran dakwah atau mad'u. Dakwah meliputi banyak bidang, di antaranya melalui khutbah dan ceramah, makalah, halaqah ilmu, penulisan buku, dan majelis khusus. Misalnya, seseorang berada dalam sebuah majelis untuk berdakwah. Inilah bidang-bidang dakwah. Namun, hendaknya dakwah
dilakukan dengan cara yang tidak membosankan dan tidak memberatkan. Caranya, misalnya seorang da'i terlebih dahulu memaparkan permasalahan secara ilmiah di hadapan orang-orang yang hadir di majelis. Kemudian mulailah dilangsungkan dialog. Dialog dan tanya jawab memang memiliki peran besar dalam membantu memahami dan memahamkan apa yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Terkadang, metode ini lebih efektif dibandingkan khutbah atau ceramah yang disampaikan dari satu arah. Berdakwah mengajak kepada Allah Azza wa Jal adalah tugas para Rasul dan merupakan jalan orang-orang yang meniti jejak mereka dengan baik. Jika Allah telah memberikan taufik kepada seseorang untuk mengenal Allah sebagai ma'bud yang diibadahinya, mengenal nabinya, dan mengenal agamanya, hendaklah ia berusaha menyelamatkan saudara-saudaranya dengan mengajak kepada agama Allah dan menyebarkan kebaikan. Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib pada masa perang Khaybar, "Bergeraklah perlahan-lahan sehingga kamu tiba di wilayah mereka. Kemudian ajaklah mereka masuk Islam. Beritahulah mereka tentang hak Allah yang wajib mereka tunaikan dalam Islam. Demi Allah, sungguh jika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang lantaran dirimu, itu lebih baik bagimu daripada unta yang merah-merah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Barang siapa mengajak kepada petunjuk, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa, seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun." Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juga, "Siapa menunjukkan kebaikan, niscaya memperoleh pahala seperti pelakunya." Hadis riwayat Muslim.